Salah satu dari perbaikan nasib yang paling besar terjadi di malam nisfu Sya'ban. Nanti ini Allah bilang dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ada yang catatan nasibnya nih dihapus-hapus sama Allah, ada juga yang ditetap-tetapkan sama Allah, kita nggak tahu. Ada yang nasib jeleknya dihapusin diganti yang bagus-bagus, ada yang nasib bagusnya dihapus-hapusin diganti yang jelek-jelek. Nabi ketika cerita tentang ayat ini kan ayat nih, yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah yang punya lauhil mahfud, Allah yang punya buku nasib manusia. Itu akan ada waktunya Allah tuh ngapus-ngapusin, ada juga yang netep-netepin gitu. Nabi cerita, dzaka lailatun nisf min Sya'ban, itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Berapa hari lagi nih bisa kita hitung jari? 7 malam 8. Itu kesempatan emas buat kita teman-teman, jangan sampai kita lewatkan. Jangan sampai kita lewatkan. Allah banyak merubah nasib-nasib hamba-hambanya malam tersebut. Jangan sampai kita lewatkan. Apa yang bisa kita lakukan? 3 hal. Pertama, banyakin istighfar. Malam nisfu Sya'ban. Sudah istighfarnya dari siangnya ya. Kalau siangnya namanya bukan malam. Ya, malam nisfu Sya'ban. Ya namanya istighfar mah bagus-bagus aja. Cuman maksud saya malam itu juga kamu jangan sampai enggak baca istighfar gitu. Banyakin baca istighfar sebelum tidur atau apa. Pokoknya terus banyakin istighfar. Yang kedua, banyakin sedekah. Usahakan malam itu ada sedekah yang kita keluarkan. Malam ya, usahakan ada sedekah yang kita keluarkan. Sudah susah bener mau sedekah, keluar dulu malam-malam. Ya sekarang mah gampang, udah di tangan, bisa transfer pakai m-banking bagi yang punya, ya kan? Gak punya usah minta tolong sama orang. Ada banyak cara teman-teman. Masalahnya cuma mau apa nggak mau gitu aja. Ya kan? Kalau kamu mau, kamu bisa kok gitu. Sedekah tuh malam. Ya. Sama yang ketiganya, kita amalin apa yang diamalkan sama para ulama-ulama sepanjang zaman ini ya, ngamalin ini. Jadi kalian gak usah khawatir, ikut aja. Ikut aja. Kalau buat saya sih, andai gak ada yang ngajarin kecuali 1 orang guru saya gitu, saya ikut. Betul apa enggak? Apalagi ini dilakukan sama ulama-ulama sepanjang zaman. Saya mondok banyak tempat teman-teman, semuanya ngajarin yang sama. Malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Semuanya sama. Ulama-ulamanya ngajarin yang sama. Dari Indonesia sampai ke luar negeri semuanya sama ngajarin. Habib Zain di Madinah ngajarin yang sama. Habib Umar di Hadramut ngajarin yang sama. Jadi saya ikut aja lah apa yang sudah diajarkan sama para kekasih-kasih Allah ini, para ulama-ulama Allah ini. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ngajarin kepada kita baca Yasin 3 kali dengan niatan yang berbeda-beda setiap Yasinnya. Bacanya habis maghrib atau habis isya, pokoknya malam lah ya. Malam kan hitungannya dari masuk maghrib tuh. Buat maghrib, kemudian baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama niat, semoga dikasih umur yang berkah, umur yang penuh dengan ketaatan, umur yang jauh dari dosa-dosa, tambah hari tambah soleha, kan itu harapan. Kemudian yang kedua minta rizki zahir batin teman-teman. Rizki zahir minta yang halalan, thayyiban, barakan. Rizki zahir tuh rizki yang bisa dibeli pakai duit, dah gampangannya gitu. Rizki zahir tuh rizki yang bisa dibeli pakai duit, makanan, tempat tinggal, pakaian, ya kan? Itu namanya rizki yang zahir. Kita minta rizki zahir yang halalan, thayyiban, mubarakan. Halal bendanya, ininya, komposisinya, kemudian thayyib kita dapatnya dari cara yang halal, mubarakan yang berkah, yang bawa kebaikan buat kita gitu. Kemudian selain daripada minta rizki zahir, kita juga minta rizki batin. Apa tuh rizki batin? Nih rasa-rasa yang ada di hati. Namanya rizki punya guru yang dapat membimbing, ini namanya rizki batin. Punya keluarga yang sayang, ya kan? Punya orang-orang di sekeliling, sahabat yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Itu kan nggak bisa dibeli teman-teman, betul nggak? Ya, yang nggak bisa kebeli pakai duit itu namanya rizki batin. Harus lebih banyak kamu minta pada Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian yang ketiganya, kita minta nih yang paling penting. Kita minta husnul, biar di akhirat disenengin sama Allah SWT, diselamatin sama Allah SWT, dibahagiain sama Allah SWT, dikumpulin dengan orang-orang saleh insyaallah, dikumpulkan dengan manusia paling saleh insyaallah, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi